Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada yang terhormat anggota DPR RI Komisi 11 Fraksi Gerindra, Bapak Dr. Haji Jepri Mardoni, SE Sos RSIMM. Yang kami hormati Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Bapak Dr. Kurniawan. Yang kami hormati moderator kita pada acara kali ini, Bapak Ihtisab Afandi SH. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat datang kepada seluruh hadirin yang berbahagia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas segala nikmat yang tercurahkan kepada kita bersama, sehingga pada hari ini 22 September 2023 kita dapat kembali bersuasana dalam rangkaian acara bagaimana mengendalikan inflasi daerah. Dan acara pada kesempatan hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Tati Kusmiati. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Untuk mempersingkat waktu dan mengawali acara ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin dan undangan yang berbahagia, masuklah kita kepada acara yang kedua, yaitu acara pokok. Dan untuk sesi ini kami persilahkan kepada moderator untuk memandu jalannya acara ini. Kepada yang terhormat Bapak Ihtisab Afandi, saya persilahkan. Terima kasih Master of Ceremony. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikini ke godang dia. Kalau inflasi tinggi, kita nggak bisa bahagia. Saya Ihtisab Afandi akan insya Allah akan memandu jalan acara ini sebagai moderator. Sangat senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu semua pada sore hari ini, pada hari Jumat yang berkah ini. Di sini telah hadir dua narasumber kita yang sangat hebat, yang sama-sama kita hormati. Yang pertama, anggota Komisi 11 DPR RI dari Partai Gerindra, Dapil Jabar 9,
Subang Majalengka Sumedang atau SMS, Bapak Dr. Haji Jeffrey Romdoni SE SOS MSc MM. Luar biasa titelnya Pak, sangat panjang ya, menunjukkan kalau beliau ini seorang legislator yang intelektual ya kan. Luar biasa, di tengah kesibukan beliau masih bisa meluangkan, mewakafkan waktunya untuk bertemu, bersuasapa dengan kita pada kesempatan ini dalam diskusi bagaimana mengendalikan inflasi di daerah. Kemudian yang sama-sama kita hormati Deputi Kepala Perwakilan BI Cirebon, Bapak Gatot Kurniawan. Selamat siang menjelang sore Pak, senang bisa bertemu kembali. Luar biasa, beliau juga masih mau menyempatkan waktunya untuk berbincang bersama kita di Hotel Veris ini tentang penanganan inflasi di daerah. Pertama-tama tentu kita mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kekuatan, kesempatan, kesehatan lahir dan batin, di mana kita masih bisa berkumpul pada sore pada hari yang berkah pada hari Jumat ini. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, kekasih Allah, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Bapak Ibu semua, berbicara masalah inflasi, mungkin ada yang sudah pernah dengar kata ini mirip, bukan influenza ya, tapi inflasi. Jadi inflasi sama influenza itu mirip katanya ya. Tentu mungkin ada yang sudah tahu apa itu inflasi, mungkin ada yang baru pertama kali dengar, tetapi apapun itu, pembahasan masalah inflasi ini sangat penting. Karena apa? Karena ini berkaitan dengan hajat hidup kita, karena ini berkaitan dengan kebutuhan kita sehari-hari. Ya, saya mau tanya sama bapak-bapak maupun ibu-ibu, sekarang harga beras naik apa turun? Waduh, kompak ini Pak. Kalau harga rokok naik nggak? Harga mahar? Oke, jadi secara sederhananya Bapak Ibu semua, inflasi itu adalah di mana terjadi kenaikan pada harga-harga pokok yang terjadi secara terus-menerus. Begitupun dengan jasa ya. Kalau dulu angkot itu di zaman saya 2016 di Jakarta itu 3.000 masih dapat. Sekarang udah nggak bisa lagi, yaitu menunjukkan keadaan inflasi. Itulah garis besar mengenai masalah inflasi. Di sini saya sudah katakan tadi, telah hadir narasumber kita yang sangat hebat-hebat pada bidangnya. Ada yang pertama Pak Dr. Haji Jeffrey Romdoni, di mana beliau merupakan anggota Komisi 11 yang salah satu mitra kerjanya adalah Bank Indonesia. Di Komisi 11 itu membidangi perbankan dan keuangan. Benar Pak ya? Oleh karena itu mari kita dengarkan dengan hikmat pemaparan materi dari beliau tentang bagaimana mengendalikan inflasi di daerah. Untuk Pak Dewan kita, waktu dan tempat dipersilakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Cirebon, Pak Gatot Kurniawan, dan juga Mas Moderator, Mas Ihtisab Afandi, Bapak Ibu semua yang kebetulan bisa hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah, bahwasanya alhamdulillah kita semua bisa berkumpul di tempat ini. Semoga Bapak Ibu semua tetap dalam keadaan sehat walafiat.
Salawat dan juga salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya dan juga kepada kita semua. Semoga kita semua termaktub untuk menerima syafaat beliau nanti di hari kiamat. Dari ini peserta, mohon maaf saya bertanya dari mana saja nih? Jatiwangi, terus mana lagi? Burujul, Kertajati, Ciborelang, oke. Mekarsari, oke. Berarti ku abdi disimpulkan berarti imah Sunda sadayanya. Abdi naroslah bilih anu basa Jawa gitu. Aya teu aya. Saat acan abdi teraskeun abdi hoyong naroslah mau pengen ka abdi tos serang tacan. Anu tos anu teu acan cenah. Oke, mungkin karena ada yang belum ya supaya enggak penasaran barangkali ya. Ya karena kan kalau belum kenal biasanya misterius. Dugaannya ya kadang neko-neko gitu seperti itu ya. Disangka dari mana dan apa dan bagaimananya. Nami abdi sareng Jeffrey Romdoni upami asal mah abdi mah tetebih ti dia orang Kadipaten. Kadipaten tepatnya bumi mah di Desa Liang Julang. Jadi tetebih pamiti dia mah cuma 15 menit mainnya. Alhamdulillah sekarang sebagai anggota Komisi 11 DPR RI yang membidangi salah satunya itu adalah keuangan dan perbankan. Jadi dengan bidangnya ini tentunya kan kami juga punya mitra. Misalnya di perbankan yaitu dengan ya beberapa bank, semua bank termasuk dalam hal ini ada Bank Indonesia yang kebetulan hadir pada kesempatan ini. Terang Bapak Ibu panginten nami-nami bank manya. Leres, non wae coba. Aduh. Waduh. Ada yang menyebutkan namanya resmi, ada BCA tadinya katanya BNI, saya dengar itu. Cuma sayang sekali kalau Bang Emok itu bukan mitra kerja saya. Da eta mah bangna sebutan ti masyarakat gitunya. Bang naonnya? Sebutan teh Bang 48 gitunya, minjem opat malikeun 8 gitunya. Bang lieur cenah. Ku ngomong jadi tapi nagihna wah bisa parahnya. Bisa nginep di halaman rumah sapopoenya. Sampai mun teu dibayar teh indit gitunya, Pak. Oh, preman cenah. Kok Bapak terang premannya? Anu nyebut emang dia aya nasabahna gitu. Waduh. Ya, alhamdulillah kada eta mah bank nage sebutan dari masyarakatnya. Sebenarnya tidak ada legalitas dengan nama tersebut sebagai sebuah bank. Tapi mungkin biasa nama kedokna atau bungkus namanya koperasi pangintennya leres. Nah, kadalah urusan jeung kitu masuk gawat ujungna gitunya. Enak di depan tidak enak di belakang gitu, seperti itu gitu. Nah, kembali kepada bahasan pada kesempatan ini, tentunya mungkin ini tema kita pada pembicaraan kali ini adalah kaitan dengan namanya inflasi. Tadi mungkin sudah dibuka oleh Mas Moderator sebagian bahwasanya yang pada intinya ada kenaikan daripada harga-harga barang. Ya ini mungkin tadi katanya ada orang Kertajati ya di sini. Nggak ada? Oh nggak ada ya? Oke. Kirain ada, kalau ada kan biasanya itu kelihatan di harga tanah ya. Harga tanah sebelum dan sesudah waktu itu jauh sebelum ada pembangunan bandara gitu ya. Dimana tiba-tiba harga merangkak naik.
sebelahnya naik. Mungkin ada juga yang memanfaatkan peluang sebagai pengusaha rumah hantu gitu ya Lers. Bapak-bapak nusri berarti ngartosen gitu ya. Bangunan apa bukan fiktif, dah bangunannya ada ya. Luarnya kelihatan tapi isinya lantainya dari tanah gitu. Nah, ini merupakan salah satu contoh. Tadi mungkin sudah menjawab juga. Cenah beas naraek itu nya leres. Mun geus naik sok turun deui teu? Susah hese cenah. Tuh 14.000 sekilo cenah. Sebelumnya seberaha? 10.000. Wah, jauhnya. 6.000 cenah. Nah, ini merupakan salah satu contoh di mana ini memang tidak bisa terelakkan. Cing abeh yang naros di tempat Bapak Ibu tos aya hujan teu acan. Angin gelebugna masih. Nah, ini memang semuanya itu ada kaitannya. Nah, ini mungkin saya kupas satu persatu. Jadi kami memang dalam hal ini tentunya memang punya peran juga dalam pengendalian inflasi khususnya di Komisi 11. Jadi ini biasanya dilakukan lewat yang namanya proses legislasi, kemudian pengawasan dan juga pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan ekonomi. Jadi tapi kami tidak memiliki kewenangan langsung untuk mengendalikan inflasi. Tapi di sini kami di DPR bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah yang bisa mencegah tingginya inflasi. Jadi sebelum pemerintah membuat kebijakan, ya biasanya ada yang didiskusikan terlebih dahulu. Nah, jadi ketika kami memberikan saran, masukan, barulah kebijakan itu bisa dikeluarkan. Next. Nah, kalau berbicara kaitan dengan peran DPR, ini tentu yang pertama ada menyusun dan mengesahkan undang-undang, kemudian juga ada pengawasan daripada kebijakan pemerintah, kemudian juga pembahasan anggaran, kemudian yang berikutnya itu ada diskusi juga dengan Bank Indonesia sebagai pemantauan. Next. Nah, yang pertama ini kalau menyusun dan mengesahkan undang-undang biasanya di kami terkait dengan kebijakan ekonomi dan moneter. Jadi di sini kami bisa mempengaruhi yang namanya kebijakan ekonomi. Misalnya mungkin ada praktek kartel, itu kita bisa memberikan masukan supaya ada aturan mengendalikan itu supaya jangan sampai ada praktek yang namanya kartel atau monopoli. Nah, ini mungkin sebagai contoh undang-undang yang kemarin baru diputuskan itu adalah kaitan dengan APBN tahun 2024 yang kemarin disahkan menjadi undang-undang. Jadi itu tuh benar-benar dibahas terlebih dahulu. Biasanya kalau di Komisi 11 ini yang dibahas itu kaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Kemudian selain itu ada juga inflasi, ada tingkat suku bunga SBN dan juga nilai tukar. Sedangkan seperti minyak dan gas itu biasanya dibahas oleh teman-teman di Komisi 7 yang membidangi energi. Jadi ada dua dan semuanya biasanya difinalisasi di badan anggaran. Kebetulan saya sendiri pun sebagai anggota badan anggaran juga. Jadi ya sampai ke finalnya itu benar-benar mengikuti. Nah, ini mungkin kemarin yang sudah dirilis, disepakati dan sudah disahkan sebagaimana angka yang tertera di depan untuk tahun 2024. Tidak hanya APBN, sebelumnya ada juga namanya Undang-Undang P2SK. Kade angka 2 atau angka lewatnya nyebut nyebat eta. Penguatan dan pengembangan sektor keuangan. Jadi ini dengan adanya undang-undang ini ada beberapa instansi yang memiliki tugas tambahan atau ada perubahan di strukturnya di dalam. Sebagai contoh ada BSBI ya Pak, ada penambahan 2 kalau tidak kemarin itu. Kemudian ada juga BSBI itu Badan Supervisi Bank Indonesia. Jadi kalau Badan Supervisi Bank Indonesia ini adalah ya membantu
DPR RI dalam melakukan pengawasan ke Bank Indonesia. Nah, sebagai akibat daripada adanya Undang-Undang P2SK ini, jadi yang lain pun sama Pak. Jadi ada nanti muncul BS OJK, ada BS LPS, itu semuanya akan seperti itu. Ada BST Badan Supervisi ya, bukan barang second. Biasanya orang Sunda nyebutnya BS second gitunya, leres. Ini singkatan daripada Badan Supervisi gitu, seperti itu. Yang mana untuk BS OJK, BS LPS ini mungkin ceritanya masih akan panjang gitu. Belum sekarang ini yang sudah berjalan kan cuma BSBI ya, seperti itu. Next. Nah, kemudian yang kedua ini adalah kaitan dengan kebijakan pemerintah. Jadi ini kami mengawasi pelaksanaan kebijakan yang sudah dibuat. Kalau misalnya ada kesalahan atau tidak sesuai dengan apa yang sudah dirumuskan atau ada penyimpangan, ini biasanya kami bisa memanggil mitra kerja yang bersangkutan. Jadi biasanya kalau dengan menteri itu namanya rapat kerja. Tapi kalau dengan eselon satunya seperti para dirjen biasanya itu rapat namanya RDP atau rapat dengar pendapat. Jadi di situ ada diskusi dan lain-lain. Pada kesempatan itu kita bisa memberikan semacam saran, kritik ataupun tentunya tindakan korektifnya bagaimana. Kalau misalnya di tengah jalan ditemukan ada yang tidak sesuai dengan apa yang telah diputuskan. Ini jadi dalam pelaksanaan biasanya kami juga melihat daripada isu yang terjadi ini kira-kira ada apa, kesalahannya itu di mana. Ini juga bisa berdasarkan pelaksanaan ya kita korek-korek tentunya di daerah pilihan masing-masing. Jadi kalau ada masalah bagaimana ternyata tidak sesuai, itu biasanya kita ya bisa bicarakan di rapat dengan menteri terkait. Nah ini mungkin BI juga pernah ada kebijakan yang namanya GNPIP ya. Kalau kemarin itu selain ini ada juga yang cinta produk dalam negeri ya Pak, arahnya ke sana ya. Jadi ya mengenalkan supaya ya setidaknya agar masyarakat mencintai produk dalam negeri. Nah seperti itu. Jadi banyak memang BI ini selalu melakukan ya langkah yang memang bagaimana supaya ya menjaga kondisi tetap stabil terutama di ekonomi dan moneter. Next. Nah, ini pertanyaannya mengapa terjadi inflasi. Nah, ini mungkin nyambung dengan apa yang tadi saya sebutkan di awal. Biasanya kalau produksi dan konsumsi ini selalu berkaitan. Jadi kalau di ekonomi itu ada namanya supply and demand, ada permintaan dan penawaran. Nah, jadi kalau misalnya permintaannya banyak tapi barang yang tersedianya sedikit, ini biasanya menjadi mahal. Upami misalnya Bapak Ibu butuh beas tapi beasnya susah ditemukan, otomatis jadi mahal pangintennya. Hargana naik. Tah, ayeuna panginten berhubungan dengan kekeringan yang terjadi. Nah, disebut teh bahasa ini teh El Nino-nya. El Nino. Jantan banyak yang gagal panen, bahkan ya mungkin boro-boro panen tumbuh aja enggak gitu ya, dikarenakan panas yang berkelanjutan. Di beberapa daerah sudah terjadi kelangkaan, kekeringan. Nah ini kan menyebabkan produksinya terhambat, tapi kebutuhannya terus berjalan pangintennya. Nah ini salah satunya, jadi barang itu menjadi susah, jadi dia ya tidak bisa terelakkan lagi, terjadi kenaikan. Contoh lain, upami badai lebaran biasanya sok anu mudik teka bumi Bapak Ibu. Seueur. Kan upami tuan rumah mah panginten harus itu menyediakan ya. Misalnya ada yang mudiknya muncak orang sudah mau piraku tadi pasien mam gitunya. Jadi walaupun misalnya pas badai lebaran puasa cuma makannya mungkin 2 kali sehari, tapi belanjanya lebih banyak ya. Nah, mau mendekati hari besar. Nah, yang jadi permasalahan belanja makin banyak, tapi barang yang diproduksinya masih tetap segitu-segitu saja. Otomatis parebut pangintennya. Jadi kan langka, jadi harganya naik. Nah, ini yang kayak gini kadang-kala ya kenapa selalu terjadi ya seperti itu ceritanya. Apalagi didukung sekarang ini dengan terjadinya kekeringan yang berkepanjangan. Belum ada hujan sama sekali, cuma angin nawe, cuma anginnya bukan angin tiis, angin panasnya, leres.
Jadi bukannya seger gitunya. Jadi di angin panas, di Jakarta mah polusi gitu. Habis lahir pagi malah nggak enak badan gitu, karena udaranya tidak sehat. Nah seperti itu. Ya, jadi ini kenapa produksi dan konsumsi ini saling berkaitan. Nah tapi nggak hanya dua ini saja, ada juga ya namanya distribusi. Distribusi itu jadi upami satu barang yang dibutuhkan, apakah untuk sampai ke yang membutuhkan itu mudah atau tidak. Jadi lancar atau tidak. Misalnya panginten aya beas tos diproduksi bade disebarkan ke penduduk di mana, tapi ternyata untuk sampai ke desa itu mengalami kendala. Misalnya ada bencana atau apapun, nah itu otomatis harga juga itu menjadi naik karena jadi susah ya. Atau medannya itu berat. Contoh misalnya di Papua itu kan banyak yang transportasinya lewat laut ya, lewat air, otomatis biayanya juga menjadi tinggi. Nah itu menyebabkan harga juga jadi merangkak naik. Jadi kan harga bensin di Papua ini bisa berbeda dengan di kita, karena di sana ya medannya itu cukup lumayan. Jadi kalau ada misalnya bencana, ada yang menghalangi, otomatis itu harga juga akan mengalami kenaikan. Mungkin Bapak Ibu yang pernah lewat Kadipaten sok baca tulisan iya di parapatan teh, jalan mantap ekonomi lancar. Pernah baca? Nah, eta panginten falsafahnya nanya. Jadi mun jalan macet ekonomi non. Tersendat. Nah, jadi ini mungkin konsepnya. BI ini memang selalu memegang 3 data ini. Jadi BI pun setidaknya selalu mantau ya Pak. Apalagi tahun depan katanya Majalengka dipantau juga ya. Untuk Majalengka ini jadi tingkatnya jadi di sini kan sebentar lagi bandara apa di Bandung dipindahkan ke sini ya. Otomatis ya akan ramai seperti itu dengan sudah selesai dibangunnya tol Cisumdawu. Walaupun ada satu pintu tol masih belum beres ya. Untuk salah tol Paseh gitu. Betul ya. Next. Nah kemudian yang ketiga ini adalah kaitan dengan pembahasan anggaran. Jadi ini kami bisa mempengaruhi alokasi dana untuk sektor-sektor yang mempengaruhi inflasi. Misalnya mungkin seperti subsidi energi ataupun harga barang strategis. Yang pada intinya kami memastikan bahwasanya anggaran yang ada itu dialokasikan dengan bijak dan mempertimbangkan juga dampaknya terhadap inflasi. Jadi itu memang benar-benar dipantau. Jadi sebelum dikeluarkan atau dirilis ya benar-benar dicek and recheck apakah ini efektif atau tidak. Next. Nah kemudian ada juga diskusi dan juga pemantauan kebijakan dari BI, di mana ini mungkin BI merupakan otoritas moneter di Indonesia. Jadi seperti kebijakan suku bunga, cadangan devisa, operasi pasar terbuka, ini bisa dilakukan oleh BI dan pasti akan mempengaruhi yang namanya inflasi. Nah di Majalengka ini bukan pasar terbuka ya, pasar murah ya, yang pernah dilakukan itu di GGM tempo hari gitu seperti itu. Itu memang pernah saya usulkan juga agar diadakan. Memang sepertinya ajuan sudah ada tapi pelaksanaan belum. Jadi ketika didorong di atas dan saya sendiri waktu itu bicara dengan Deputi Gubernur, ya otomatis alhamdulillah langsung dilaksanakan dengan waktu yang tidak terlalu lama. Jadi ini biasanya kami juga suka ada rapat dengan pimpinan BI agar bisa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kebijakan diambil dan juga kadangkala di situ kami juga memberikan masukan. Jadi tidak hanya mungkin dari kami, ya kadangkala kami juga menerima masukan dari BSBI juga ya. Jadi kalau BSBI biasanya kan ada yang dari unsur akademisnya ada gitu ya. Kalau yang lalu banyak profesornya ya. Dari perguruan tinggi mana, sekarang kebetulan ada 7 ya. Ada yang tidak salah incumbentnya 2 orang ya. Yang anggota lama. Sisanya itu baru semua. Jadi ada 7, kalau yang dulu tuh cuma 5 orang. Ini akibat daripada Undang-Undang P2SK yang sudah dirilis. Jadi ada penambahan jumlah anggota Badan Supervisi Bank Indonesia. Next. Nah, ini mungkin contoh kalau di Majalengka pernah ada cabai dan juga bawang yang menyebabkan ini inflasi.
per September 2022. Tapi per Desembernya itu sudah ditangani dengan ya peningkatan jumlah produksi pertanian. Jadi pada intinya kalau kebutuhan itu sudah terpenuhi, ya secara otomatis inflasi pun bisa ditekan. Next. Nah ini mungkin ada yang bertanya, ini bagaimana mengendalikan? Ya tentunya kita pun di daerah sebenarnya masing-masing ini bisa. Misalnya mungkin kalau Bapak Ibu yang memproduksi bisa bertani atau apapun, ini bisa meningkatkan jumlah produksinya. Itu karena ya dilihat daripada kebutuhannya juga. Kalau kurang otomatis naik, tapi bagaimana ceritanya kalau berlebih? Ada yang bisa menjawab nggak kalau ceritanya berlebih? Betul, simpel jawabannya ya, harga berkurang, ujung-ujungnya diobralnya Pak. Nah, jadi biasanya yang produksi pun ya berpikir juga, kalau kelebihan otomatis kan itu barang nggak mungkin tahan lama juga ya, daripada rugi ya dijual pas-pasan mungkin jadi ya. Jadi yang terjadi obral gitu seperti itu. Nah kalau yang memang masih kurang ya otomatis produksinya harus ditingkatkan dalam rangka memenuhi kebutuhan daripada masyarakat. Kemudian yang kedua ini biasanya ya peningkatan infrastruktur. Jadi bagaimana supaya kebutuhan ini sampai dengan mudah gitu ya, jadi lebih cepat, lebih mudah dan tidak ada hambatan. Pada intinya di situ, apapun itu bentuknya. Kalau di kita mungkin misalnya ada tol gitu ya, yang tadinya mungkin jarak tempuhnya lumayan lama, bisa menjadi dipersingkat. Nah kemudian juga ya pengawasan harga dan distribusi ini juga menjadi penting. Jadi kalau ada yang tidak wajar, biasanya di daerah itu ada namanya TPID ya, Tim Pengendali Inflasi Daerah. Biasanya TPID ini induknya di atas tuh ada TPIP pusat, ada juga TPIN yang belakangnya itu nasional. Jadi kalau misalnya terjadi ketidakwajaran, ini biasanya harus bisa bergerak dengan cepat. Nah yang terakhir ini pendidikan dan literasi ekonomi. Ini memang penting untuk dipahami oleh masyarakat. Kenapa? Saya misalnya bertanya, Bapak Ibu upami kebutuhannya terbatas tuh? Oke, kompak ini ya. Jawabannya tidak. Pastikan namanya kebutuhan keinginan, sama nggak kebutuhan keinginan? Duh beda, ada yang bilang beda tipis katanya. Memang beda. Kalau kebutuhan tidak dipenuhi bisa berakibat fatal, tapi kalau keinginan bisa ditahan-tahan ya, dan tidak berakibat fatal. Jadi masalah biasanya kebutuhan apa keinginan? Ada yang bilang keinginan. Tos gaduh mobil hiji, hoyong dua gitunya. Tuhnya bapak-bapak yang jemput cina geus istri hiji yang dua cina. Aduh, bahaya itu mah. Memang berani gitu Pak. Mungkin di sini berani dia, tapi kalau pulang nggak berani pulang nanti. Bisa-bisa diteror gitu. Oke, jadi itu tidak terbatas. Nah, di samping kebutuhan tidak terbatas, pertanyaan berikutnya, sumber daya untuk memenuhi kebutuhan itu terbatas enggak? Misalnya apa? Duit gitu ya? Terbatas ya? Atau ada yang nggak terbatas? Tuh terbatas ya, seperti itu. Jadi ini mungkin setidaknya kita harus menyikapi dengan bijak. Misalnya ada penghasilan berapa, ya tentu ya disiasati gitu ya. Setidaknya kalau memang ada lebih itu mungkin bisa disimpan buat kebutuhan mendadak di masa yang akan datang, kan siapa tahu barangkali seperti itu ya. Jadi istilahnya itu jangan besar pasak daripada tiang. Bisa dipahami ya?
atau disebut nate istilah lainnya Bogor. Bogor teh singkatan mun heureuy gitunya. Biar tekor asal kesohor. Aya nu kitu di dia. Cenah ngarah ka tempo keren. Meuli naonnya, mun bapak-bapak mah meuli zaman nu alus cenah Rolex gitu. Jadi buat dipamerkeun doang gitu. Tapi geus meuli langsung jeung sapopoena morat-marit gitunya. Atau mun ibu-ibu mah ke salon hayang caang cenah gitunya. Hayang glowing tapi ina sakuna bolong gitu. Langsung bapak-bapakna nu gorowok jiga nanti. Nah, ini kan harus disiasati. Jadi pada intinya ya mempergunakan sesuatu sebagaimana mestinya, insya Allah itu ya lebih aman gitu ya, seperti itu. Ya kalau ada berlebih juga ya jangan sampai dikategorikan namanya apa, mubadzir gitu ya. Kan dalam satu ayat Al-Quran tuh ada innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu li rabbihi kafura. Kartos. Sesungguhnya orang-orang yang mubadzir itu adalah saudaranya setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Nyantong gitunya. Bisikan miluan ke neraka mah aduh susah. Jangan jadi saudara setan. Nah, itu mungkin apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semua, pemaparan yang sangat luar biasa dari Pak Dewan kita. Sangat singkat, padat dan juga jelas. Beliau sebagai anggota legislator telah menyebutkan tadi bahwa fungsi daripada DPR itu ada 3, yaitu fungsi pengawasan, legislasi dan juga anggaran. Tentu beliau sebagai anggota legislator tidak mempunyai kewenangan langsung dalam mengendalikan inflasi, tetapi kebijakan-kebijakan dari DPR atau beliau bisa mempengaruhi kebijakan pemerintah tentang bagaimana pengendalian daripada inflasi. Saya kira sangat menarik apa yang disampaikan oleh beliau. Selain kita mendapatkan ilmu ekonomi tadi juga dibalut sama ilmu agama, bahwasanya mempergunakan sesuatu itu sebagaimana mestinya saja. Jangan mubazir, karena hal-hal yang mubazir itu musuhnya setan katanya. Luar biasa apa yang disampaikan sama beliau. Boleh kita kasih tepuk tangan lagi untuk Pak Dewan kita. Selanjutnya kita dengarkan pemaparan dari Kepala Deputi Kepala Perwakilan BI Cirebon, Bapak Gatot Kurniawan, tentang bagaimana mengendalikan inflasi di daerah. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Yang saya hormati Bapak Jeffrey Romdoni, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian yang hadir di acara ini. Pertama-tama mohon maaf Pak Hestu tidak bisa hadir, Kepala BI Cirebon. Beliau mendelegasikan tugas ini kepada saya. Tentunya kami Bank Indonesia berterima kasih ya kepada panitia, kepada Pak Jeffrey yang sudah mengundang di acara yang baik ini. Tentunya ini merupakan momen yang bagus Pak, untuk biar masyarakat audien yang lebih luas tahu tentang Bank Indonesia. Saya kira kalau Bank Indonesia-nya sudah tahu ya, cuman apa ke dalamnya mungkin belum paham ya, belum paham benar ya. Ya mungkin saat ini ada kesempatan buat kami untuk menjelaskannya Pak. Ya Pak. Baik, saya berdiri aja Pak ya, biar saya lihat tayangan. Baik, mungkin pertama tentu Bapak Ibu,
bertanya-tanya ya, kenapa saya Bank Indonesia hadir di sini ya. Di acara ini ada Pak Jeffrey Romdoni. Nah, tentu bisa dijelaskan di ini ya, di kedudukan Bank Indonesia di ketatanegaraan ya. Jadi seperti ini kedudukannya ya. Di gambar kelihatan ada Bank Indonesia di sini gitu ya. Jadi Bank Indonesia itu bukan lembaga yang super body ya. Kan kada bilang Bank Indonesia independen. Ya betul, independen di dalam bidang pelaksanaan tugasnya gitu ya. Dalam bidang pelaksanaan tugasnya tidak boleh dicampuri gitu ya. Tapi dalam ininya ya, prakteknya, tapi di prosesnya tentu tidak bisa lepas dari lembaga lain ya di pemerintahan. Terutama di sini ada presiden ya, kepala negara, kepala pemerintahan di sini. Jadi hubungan dengan Bank Indonesia apa? Jadi Bank Indonesia itu dipimpin oleh gubernur ya, gubernur Bank Indonesia gitu ya. Jadi di situ juga ada Dewan Gubernur ya, ada dibantu oleh Dewan Gubernur. Nah ini dipilih oleh DPR dan pemerintah gitu ya, gubernur Bank Indonesia itu. Jadi sifatnya lebih politis ya. Jadi politis kalau DG, gubernur dan DG itu. Jadi dipilih oleh biasanya ada unsur pilihan dari partai-partai gitu ya. DPR gitu ya. DPR kan wakil rakyat, ada di situ partai-partai. Di sini gubernur dan DG dipilih nanti oleh DPR. Nanti ada rapat sidang ya. Nanti dipilih, nanti diputus, nanti ditetapkan oleh presiden gitu ya. Nah setelah itu nanti diambil sumpah oleh MA ya, Majelis Agung. Diambil sumpah. Nah terus oleh BPK tentu kegiatan BI diperiksa ya, tidak bisa asal-asalan. Ada rencana kerja, ada anggaran, tentu nanti harus diperiksa oleh BPK gitu ya. BPK nanti secara berkala memeriksa kegiatan BI dan anggaran BI. Nah di sini. Terus selain itu BI juga diawasi oleh tadi disebut BSBI ya. Ada Badan Supervisi Bank Indonesia. Nah yang terbaru LPS ya dan OJK pun ada dibentuk badan pemeriksa, badan supervisi namanya. Jadi undang-undang baru P2SK itu juga dibentuk badan supervisi untuk OJK dan LPS, lembaga penjamin simpanan. Nah badan supervisi yang sudah ada, badan supervisi Bank Indonesia juga nanti secara berkala akan memeriksa kegiatan Bank Indonesia gitu ya. Nanti tentu badan supervisi akan melaporkan kepada DPR. Nah, yang secara langsung pun BI nanti harus melaporkan kegiatannya, ada laporan tahunan, triwulanan, sewaktu-waktu gitu ya. Jadi ada yang berkala, ada yang sewaktu-waktu. Jadi mungkin kalau ada hal-hal yang genting, DPR bisa memanggil BI ya untuk dengar pendapat gitu ya, menjelaskan apa kejadian apa perekonomian biasanya ya, tentang ya, suku bunga, kurs gitu ya, tentang inflasi mungkin ya. Dan tentu pertumbuhan ekonomi misalnya. Nah, yang di sini juga nanti selanjutnya ke anggaran, tapi di sini dulu ya. Jadi di perekonomian itu tentu pemerintah kan biasanya ada APBN ya, anggaran pendapatan belanja negara ya, menyusun APBN. Nah, tentu untuk APBN itu sebelum ditentukan berapa besarnya APBN, tentu harus ditentukan dulu besaran makroekonominya ya, ada berapa pertumbuhan ekonomi yang nanti ke depan, tahun ke depan gitu ya. Terus inflasinya berapa, terus kurs gitu ya, biasanya kurs USD. Kurs USD-nya berapa? Karena itu kan akan pengaruh ke APBN ya. Misalnya berapa kursnya di berapa tentu akan misalnya keperluan kita, misalnya minyak ya, biasanya yang pengaruh ke dolar itu minyak ya. Minyak kita kan masih import ya. Tentu harus ditentukan berapa kemungkinan dolar tahun depan gitu ya.
Nah kalau udah ditentukan misalnya mau berapa barel, berapa USD, nanti sekian anggaran APBN ke depan gitu kan, dengan anggaran pendapatan belanja lain-lainnya. Tentu kalau udah ketahuan berapa kursnya ditetapkan, proyeksi ke depan ya, pertumbuhan berapa, inflasi berapa tahun depan, tentu APBN itu akan bisa ditetapkan gitu ya. Perkiraan kan, APBN itu perkiraan kan ke depan gitu ya. Nah itu. Nah ini tentu DPR akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia, dengan ahli-ahli ekonomi, dengan berbagai lembaga perekonomian ya, berbagai menteri tentu nanti akan menetapkan besaran-besaran makroekonomi itu. Nanti akan sebagai acuan kepada APBN yang akan ditetapkan. Nah di sini fungsinya. Selain itu DPR juga nanti setiap tahun ya, November nanti akan menyetujui ATBI ya, anggaran tahunan Bank Indonesia gitu ya. Bank Indonesia dari sekarang udah menyusun anggaran tahun depan, nanti diajukan kepada DPR, nanti di November ditetapkan ini ATBI, anggaran tahunan Bank Indonesia. Nah di sini selain anggaran operasional BI, di sini juga tercantum anggaran PSBI ya. Tahu PSBI? Kalau CSR tahu? CSR. Siapa yang tahu CSR? Corporate Social Responsibility, tahu? CSR, uang CSR untuk pemberdayaan. Perusahaan-perusahaan kan biasanya ada CSR ya. Jadi biasanya perusahaan itu diwajibkan menyisihkan dari keuntungannya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat kan, namanya CSR ya, Corporate Social Responsibility. Nah sejajar lah pengertian dari CSR itu adalah di Bank Indonesia ada namanya Bantuan Sosial Bank Indonesia, BSBI. Yang biasanya ada yang sudah ngajuin belum ya ke Pak Jepri proposal bantuan Alsintan gitu? Oh belum ada di sini. Oh gitu ya. Biasanya ya karena Pak Jepri kan stakeholder utama BI ya, biasanya ada dari konstituennya mengajukan Alsintan misalnya gitu kan. Nanti diajukan ke Pak Jepri, ke TA-nya nanti biasanya diteruskan ke Bank Indonesia. Nah nanti dari anggaran BSBI ya, namanya Bantuan Sosial Bank Indonesia biasanya gitu ya. Tapi nggak semua harus disetujui ya. Kami juga ada kriteria ya. Jadi tidak boleh dari pribadi ya, perorangan, harus ada dari kelompok tani ya, Gapoktan, Poktan gitu ya. Asosiasi apa gitu ya, yang pemberdayaan gitu ya. Itu baru bisa disetujui. Tapi kalau untuk orang perorangan nggak boleh gitu ya, gitu. Nah ini, jadi di ATBI termasuk BSBI yang nanti diajukan kepada DPR yang biasanya Komisi 11 ini, yang dimana Pak Jepri ada di situ ya, seperti itu. Jadi diketok palu nanti di November nanti untuk tahun depan. Nah dari ini kelihatan bahwa DPR merupakan stakeholder utama Bank Indonesia yang penting ya di ketatanegaraan ini. Jadi ya DPR ini kan wakil dari rakyat ya tentunya ya, wakil dari Bapak Ibu sekalian. Tentu ini dari gambar ini tentu akan menggambarkan pentingnya kedudukan DPR untuk Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia pun ke publik tentu akan bertanggung jawab menginformasikan apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia, karena Bank Indonesia kan otoritas moneter ya, otoritas moneter yang menjaga pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas perekonomian gitu ya. Jadi tentu harus dilaporkan ke masyarakat biar tahu gitu ya, biar masyarakat melek gitu terhadap perekonomian gitu ya, paham gitu ya, bagaimana apa sih pertumbuhan ekonomi gitu ya, apa sih inflasi gitu ya, seperti itu. Nah ini ada namanya informasi tahunan, misalnya dibagikan kepada akademisi, kepada media-media gitu, biar dibaca oleh masyarakat tentang perekonomian.
Nah ini mungkin kesempatan ini biar tahu ya, biasanya di inflasi tahun ini ada inflasi gitu ya, ada PDRB, pertumbuhan ekonomi. Nah mungkin saat ini tentang inflasi ya, biar nanti kalau Bapak Ibu baca tentang di koran tentang pertumbuhan ekonomi, tentang inflasi, sedikitnya paham ya. Mudah-mudahan saat ini bisa menjadi wahana untuk biar Bapak Ibu paham tentang informasi publik Bank Indonesia, terutama tentang inflasi. Lanjut. Nah ini jadi sesuai dengan judulnya ada inflasinya. Tentu di sini dasar hukumnya adalah undang-undang ya. Jadi undang-undang menetapkan bahwa inflasi itu diupayakan dijaga stabilitasnya oleh Bank Indonesia. Acuannya apa? Jadi acuannya adalah target ya. Jadi target inflasi itu untuk tahun ini berarti tahun lalu ya ditetapkan. Targetnya adalah inflasi itu adalah 3 + - 1. Pusing ya. Jadi ada ininya targetnya. Jadi inflasinya itu year on year ya. Jadi tahunannya itu nanti Desember depan ini itu harus di range 3 + - 1, artinya 1 ke bawah, 1 ke atas, artinya berapa? 2, 4 berarti ya, tengah-tengah 3 kan? Jadi inflasi di Indonesia tahun nanti Desember itu harus di antara range 2 sampai 4 gitu. Nah kalau di atas daripada 4, nah ini tentu tugas mengendalikan inflasinya nggak begitu berhasil gitu ya, tidak berhasil lah gitu ya kalau di atas 4 gitu ya inflasinya. Nanti kalau baca-baca di koran gitu ya, kalau nanti range-nya itu harus di antara 2 dan 4 gitu ya. Tapi biasanya kalau 2 nggak mungkin lah ya, kalau terlalu bawah. Biasanya ke atas ya, kalau inflasi itu ke atas biasanya. Jadi harus di range 4 sampai 4 gitu ya. Nah begitu. Jadi ditetapkan oleh tadi ya, inflasi itu, tingkat inflasi ditetapkan targetnya itu oleh DPR ya, DPR dan pemerintah, nanti dijaga oleh Bank Indonesia gitu ya. Seperti itu. Nah kenapa inflasi itu dibebankan tugasnya kepada Bank Indonesia? Tentu lihat dari kita lihat sejarah ya, historisnya Bank Indonesia. Jadi kalau dilihat dari historisnya, Bank Indonesia itu asalnya dari zaman kolonial ya Bapak Ibu, tahu bank apa? Ada yang tahu nanti dapat hadiah? Nggak tahu ya? The Japas Bank, DJP ya, zaman Belanda, zaman Hindia Belanda, DJP. Jadi DJP itu merupakan bank sirkulasinya Belanda ya, jadi yang menyebarkan gulden ya, uangnya Belanda kepada perbankan ya. Jadi dia dipercaya oleh pemerintah Belanda untuk mengedarkan uang gulden gitu ya. Nah itu. Nah setelah merdeka itu DJP itu dinasionalisasi ya, dinasionalisasi menjadi Bank Indonesia. Nah itu dinasionalisasi. Nah karena sudah pengalaman DJP itu untuk mengedarkan uang, nah di Bank Indonesia pun tugasnya juga sebagai bank sirkulasi menggerakkan uang. Nah kalau dulu gulden, tentu kalau setelah merdeka apa? Rupiah gitu. Jadi sama menggerakkan uang rupiah. Nah beda dengan DJP. Kalau DJP mungkin yang nyetak Belanda ya, di negeri Belanda ya, uangnya kirim sini terus disebarin. Tapi kalau di Bank Indonesia tentu yang nyetak di Indonesia juga kan. Nah tentu Bank Indonesia dikasih wewenang untuk mencetak uang, gitu ya. Tapi yang nyetak uang enggak langsung Bank Indonesia, tapi apa? Peruri, pintar ya, Peruri. Nah itu. Jadi setelah dicetak uang tentu harus diedarkan ya, diedarkan. Nah, diedarkan juga Bank Indonesia berwajib untuk memelihara uangnya. Biasanya kalau yang rusak uang apa? Uang kertas ya. Uang kertas. Nah, uang kertas biasanya suka cepat rusak gitu ya.
Itu biasanya ditarik kembali terus dimusnahkan. Nanti dicetak ulang gitu ya, dicetak yang baru. Selanjutnya uang itu kan fungsinya sangat penting ya di Indonesia ini, dan undang-undang pun menetapkan tidak boleh di Indonesia itu transaksi itu dilakukan di luar rupiah. Nggak boleh pakai dolar, nggak boleh pakai yen, nggak boleh pakai dinar, apapun ya, JPY nggak boleh. Jadi harus rupiah. Nah, karena pentingnya uang rupiah sebagai transaksi di masyarakat, tentunya uang ini sangat mempengaruhi perekonomian kan ya. Jadi uang itu sebagaikan darah dari Bapak Ibu sekalian, gitu ya. Kalau Bapak Ibu masuk angin, darahnya kena angin ya di dalam, tentu kelimpungan gitu ya. Nah, sama kalau rupiah tercemar atau ada gangguan terhadap rupiah, tentu perekonomian akan goyang gitu ya. Gitu. Nah, apa yang menyebabkan rupiah bisa goyang? Ya kayak tadi ya, apa yang menyebabkan darah bisa kena sakit ya? Tentu sama, rupiah pun tentu angin ya, angin atau kurang tidur apapun, begadang melulu gitu ya. Nah, di rupiah pun sama ya, misalnya rupiah bisa juga sakit gitu ya. Nah, kalau rupiah sakit tentu perekonomian akan goyang ya. Bapak Ibu juga ya, kalau duit yang dipakainya di kantongnya inflasi terus, tentu goyang juga rumah tangga ya. Nah itu, jadi ya tentu uang itu harus dijaga ya, yang secara nasional tentu yang bisa menjaga rupiah itu semua ya, bukan hanya Bank Indonesia tentu ya, semua harus menjaga rupiahnya gitu ya. Ya kayak di Sipadan Ligitan gitu ya, pernah jatuh ke Malaysia ya, Sipadan Ligitan itu Mahkamah Internasional menetapkan Sipadan Ligitan miliknya Malaysia. Indonesia kalah. Kenapa? Salah satunya karena di Sipadan Ligitan ternyata sudah memakai uang Malaysia, ringgit. Gitu. Jadi akhirnya Mahkamah Internasional menetapkan Sipadan Ligitan milik Malaysia gitu. Kalah Indonesia. Gitu. Artinya kalau masyarakat tidak menyayangi rupiah, tentunya misalnya di transaksinya, apalagi di perbatasan memakai selain uang rupiah, tentu wilayahnya akan jatuh ke pihak lain gitu ya, gitu. Dan saat ini pun tentu gangguannya bukan karena di perbatasan, tapi karena apa? Ada uang digital ya, ada uang digital ya, ada Bitcoin ya, ada Ethereum, apalagi yang virtual currency ya. Tentu kalau masyarakatnya semua pakai virtual currency, rupiahnya dilepas berarti kan. Nah, nanti bisa aja terjadi perselisihan internasional, nanti diputus, nanti Indonesia kalah bisa gitu ya. Karena masyarakatnya sudah nggak pakai rupiah gitu ya. Nah, itu bahaya ya. Makanya Bank Indonesia melarang Bitcoin menjadi alat tukar menukar, terus Ethereum gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu sebagai investasi naro buat investasi boleh gitu ya. Tapi kalau sudah dipakai untuk transaksi tidak boleh ya, Bitcoin, Ethereum. Baik, jadi ngelantur ini ya. Ngelantur nggak Bapak? Oh enggak ya. Baik, kita lanjutkan ya. Ini jadi rupiah itu harus dijaga kestabilannya. Jadi rupiah itu bisa diganggu oleh masalah barang dan jasa gitu ya. Jadi kalau rupiah terlalu banyak di masyarakat, biasanya gini, kalau panen raya biasanya barang-barang itu yang dipanen itu akan murah atau mahal? Murah ya. Misalnya panen raya beras, apapun ya, kalau lagi panen raya biasanya jatuh harganya. Nah sama, kalau rupiah terlalu banyak di masyarakat, ada berjalan di masyarakat karena apa? Biasanya karena konsumtif ya,
Bapak Ibu terlalu konsumtif, apapun dibeli gitu ya, dikit-dikit beli, apalagi banyak apa iklan-iklan yang bagus ya di TikTok gitu ya di saat ini kejadian apa yang lagi apa viral, TikTok diminta ditutup oleh siapa? Pedagang Tanah Abang ya. Jadi Tanah Abang saat ini banyak toko yang tutup, bangkrut, karena masyarakat lebih banyak pakai online gitu. Akhirnya pedagang ini pada bangkrut, akhirnya menuntut pemerintah agar TikTok, salah satu yang belanja itu TikTok, wahana belanja atau apa ya, betul ya? Di TikTok. Nah TikTok diminta untuk ditutup, tapi kan ini bisa nggak ya nutup TikTok gitu ya. Nah itu, jadi kalau uang terlalu banyak beredar di masyarakat, biasanya uang akan jatuh harganya ya, biasanya jatuh. Jadi namanya itu ya inflasi tadi ya, misalnya ongkos-ongkos angkot karena ada kenaikan BBM gitu ya, itu jasa ya, jasa angkot. Terus barang-barang tentu kalau BBM naik di September naik semua ya. Nah ini akhirnya uang beredar banyak di masyarakat. Nah ini biasanya inflasi. Kedua terhadap kurs ya. Kan Indonesia itu negara yang tidak bisa lepas dari dunia internasional, perdagangan internasional. Nah ini kalau kurs mata uangnya itu, kalau perekonomian kita lagi nggak bagus, tentu akan menyebabkan dolar naik, rupiah akan turun. Ya mungkin sedikit dijelaskan saat ini. Coba kedua, halo, kedua. Nah ini, saat ini lagi ada perang Ukraina dan Rusia kan. Nah ternyata banyak pengaruhnya ke Indonesia ya. Ya ini saya terangkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi ya. Jadi ketika Rusia perang, ada pengaruhnya nggak? Kerasa nggak Bapak Ibu? Apa? Yang saat ini petani-petani lah apa? Apa? Pupuk susah ya. Nah ternyata pupuk itu dihasilkan di lokasi perang Rusia dan Ukraina. Jadi Rusia banyak memproduk bagian-bagian tertentu dari pupuk ya. Pupuk itu kan banyak ya, ada TSP, NPK gitu kan. Nah ada bagian-bagian yang dihasilkan di Rusia gitu ya. Akhirnya harga pupuk sulit ya saat itu ya. Sehingga hortikultura beras susah ya produksinya ya. Kedua ini ya itu apa namanya, minyak bumi ya, BBM kan. Indonesia itu kan negara yang walaupun kita punya kilang-kilang tapi nggak mencukupi ya, akhirnya menjadi net import. Jadi kita pengimport crude oil ya, oil mentah, BBM mentahnya. Nah akibat perang Ukraina, BBM lagi sulit ya, pada lagi gontok-gontokan gitu kan. Jadi akhirnya BBM sulit, supply chain-nya terganggu, akhirnya BBM dunia naik, akhirnya imbasnya ke kita ya. Akhirnya APBN kita terancam ya, karena harus dolarnya lebih tinggi lagi ya harganya dari yang ditetapkan semula, yang tadi yang APBN itu kan. Misalnya dolarnya cuma 12.000, akhirnya jadi 14.000 kan, akhirnya kan harus nombokin tuh pemerintah. Nah akhirnya subsidinya dicabut, akhirnya September harga BBM naik ya. Nah itu kan pengaruh ke mana-mana ya, inflasi. Terus selanjutnya perang Ukraina berdampak terhadap negara-negara Amerika dan Eropa ya yang terlibat perang tentunya. Itu terjadi inflasi yang tinggi gitu ya. Nah ketika inflasi yang tinggi, akhirnya Amerika itu menaikkan suku bunga gitu ya. Biasa kalau tadi kan di Indonesia pun kalau inflasi tinggi biasanya kan naikin suku bunga ya. Nah itu. Jadi akhirnya Bank Sentral Amerika, The Fed itu menaikkan suku bunga. Nah akibatnya apa? Akibatnya menarik terhadap investor-investor.
trader di pasar uang akhirnya menarik dananya yang sudah ditanamkan di Indonesia dan disimpan, ditanamkan di Amerika gitu, karena kan suku bunganya lebih bagus gitu ya, lebih menguntungkan. Nah akhirnya karena devisa namanya ya, itu kan devisa, jadi mekanismenya kan nggak dolarnya masuk langsung gitu ya. Ada juga yang langsung, yang foreign direct investment itu langsung dolarnya masuk ke Indonesia. Tapi ada juga yang lewat pembelian surat-surat berharga, saham-saham, obligasi ya di BEJ ya, bursa efek. Jadi investor asing membeli saham-saham yang dijual oleh perusahaan-perusahaan Indonesia. Nah, ketika suku bunga Amerika naik, maka saham-saham obligasi itu diobral, dijual dengan harga murah. Nah akhirnya uang yang devisa yang ada di Indonesia dicabut, ditaruhlah di Amerika gitu ya. Nah artinya kan akan kekurangan devisa di negara Indonesia dengan kondisi ini, sehingga si dolar akan naik dan rupiah jeblok. Nah ketika rupiah jeblok, maka ya, jadi nanti harga-harga barang-barang impornya akan naik. Nah, kalau sudah naik barang-barang impor, maka masyarakat juga yang menderita gitu. Harga-harga naik. Nah itu. Jadi Pak Gatot, berapa menit lagi? Pak, waktunya mungkin 5 menit lagi Pak, karena nanti ada sesi tanya jawab juga. Siap. Jadi seperti itu ya. Jadi perang Ukraina tentu akan sangat pengaruh terhadap inflasi di Indonesia tadi ya. Dolar naik, tentu impor naik, terus minyak BBM naik, harga-harga naik gitu ya. Terus pupuk naik, tentu produksi beras menurun. Itu juga akan menyebabkan inflasi. Lanjut. Nah ini ya, jadi kebijakan Bank Indonesia itu tadi yang menyedot uang dari masyarakat itu hanya efektif buat sisi demand. Sisi demand itu sisi konsumsi ya, untuk menarik uang beredar yang ada di masyarakat. Tapi ketika inflasi itu disebabkan oleh sisi supply, yang karena produksi, tadi Pak Jeffrey sudah menerangkan, produksi terganggu, distribusi terganggu, tata niaga buruk gitu ya. Itu kebijakan Bank Indonesia itu tidak efektif gitu ya, tidak efektif untuk menyelesaikan masalah di sisi supply ini. Nah, sisi supply ini harus diselesaikan oleh siapa? Kalau produksi itu biasanya ada cuaca buruk gitu ya, ada pupuk yang langka, macam-macam di sini ya distribusi. Jadi harus diselesaikan oleh pemerintah gitu ya, bukan oleh BI. Kalau BI dari sisi demand-nya ini. Jadi yang tadi yang import mungkin bisa ya, yang import naik itu mungkin BI bisa. Tapi kalau dari sisi supply, karena pupuk naik, karena macam di sisi supply ini tidak bisa diselesaikan oleh Bank Indonesia. Maka Bank Indonesia, pemerintah menyadari, karena inflasi itu kan menggerogoti daya beli masyarakat kan. Nah kalau udah daya beli masyarakat digerogoti, tentu kalau dibiarkan tentu akan menyebabkan guncangan ya, demo bisa demo ya, bahaya itu. Makanya pemerintah menyadari hal ini, maka pemerintah mengambil alih masalah yang di sisi supply itu, tapi tetap bekerjasama dengan Bank Indonesia. Maka dibentuklah namanya TPIP di pusat dan TPID di daerah, dan sudah terbentuk di Ciawi Majak Kuning di setiap kabupaten kota ada TPID-nya gitu ya. Nah ini apa tugasnya TPID? Coba lanjut. Ada nggak? Oh ya, lanjut. Nah jadi pangan itu kan 9 kebutuhan pokok ya, ada beras, gula, minyak kelapa, macam-macam ya, cabai, bawang gitu ya. Biasanya dulu Pak Harmoko ya yang ngumumin harga beras berapa, harga cabai berapa. Nah ini tugasnya TPID ada 4K namanya, ada keterjangkauan harga, menjaga keterjangkauan harga, ada menjaga ketersediaan pasokan, ada menjaga kelancaran distribusi dan komunikasi yang efektif. Kalau jangkauan harga, tentu kalau terjadi
sekat ini salah satunya adalah beras ya, beras lagi naik ya. Itu ada namanya nanti operasi pasar murah. Di setiap kabupaten kota biasanya ada operasi pasar murah. Biasanya Bulog ya, beras Bulog itu nanti akan ada operasi pasar disebar kepada masyarakat, kepada ada namanya CCK ya, CCP ya, terus ada PHP. Ada yang gratis ya, langsung gratis ke masyarakat dibagiin ya beras ya. Ada juga yang nanti dijual ke pedagang-pedagang di pasar agar harganya saat ini berapa? 13.000 ya? 13.000. Oh, sudah sampai 14.000. Nanti jadi Bulog itu akan harganya di 9.950. Nanti disebar kepada pedagang-pedagang di pasar, nanti harganya tidak boleh lebih dari 10.900. Oke? Jadi nanti kalau ibu-ibu bapak-bapak nanti beli di pasar, ada pedagang yang sudah ditunjuk menjual harga di atas itu, nanti laporin gitu. Jadi harganya harus 10.900 rupiah, 10.900 rupiah. Biasanya per 5 kilo ya, per 5 kilo dikaliin aja 5 gitu ya. Itu tidak boleh lebih dari harga itu gitu. Ini lagi gencar dilakukan ya. Tapi nanti di pasar-pasar gitu ya. Tapi ada juga yang gratis yang dari DKP 3 ya. DKP 3 nanti ada yang gratis ke masyarakat gitu ya. Ada juga gitu ya. Halo? Oh gitu, masa sih. Nggak tahu ya, saya mah nggak berurusan gitu. Ada juga ya namanya sidak harga ya. Jadi nanti ke gudang-gudang distributor itu kita BI dengan TPID akan selalu dengan aparat tentu akan mengecek ya. Ada nggak penimbunan gitu ya. Biar nanti lancar ada beras itu di masyarakat gitu ya. Di pasokan tentu ini biasanya BI ada program tadi ya, ada GNPIP ya, Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan ya. Biasanya BI menyebarkan itu ya, bibit-bibit cabai, bawang gitu ya, bibit-bibit yang ditanam. Nah ini Nataru ya, biasanya Nataru akan naik, harusnya masyarakat sudah nanam gitu ya. Biasanya di pekarakan KWT Bu, ibu-ibu nih. Di KWT itu harus tanam itu ya, cabai merah, cabai rawit gitu ya, untuk nanti menjaga Nataru. Kan biasanya naik ya kalau Nataru ya. Gitu. Oke, terus ada komunikasi yang kalau distribusi di kita mah jalan udah bagus-bagus ya. Mungkin kalau di wilayah di luar Jawa mungkin masalah, tapi kalau di kita sih udah nggak begitu pengaruh. Terus ada komunikasi yang efektif ya. Jadi untuk menjaga ekspektasi gitu ya. Jadi ekspektasi itu biasanya pengaruh berita-berita buruk ya, hoax gitu ya, yang menyebabkan masyarakat panik buying. Misalnya minyak goreng langka gitu ya, akan langka gitu. Nanti disebar tuh di medsos gitu ya. Akhirnya ibu-ibu biasanya akhirnya memborong minyak goreng gitu ya, akhirnya naik harganya. Nah ini mungkin jangan terprovokasi berita-berita hoax ya, karena ekspektasi ini pengaruh ke inflasi juga ya. Kalau masyarakat mudah terganggu, mudah terprovokasi, tentu inflasi akan naik ya, karena biasanya diikuti dengan panic buying. Lanjut, coba ke halaman yang tadi Mas, ada klaster-klaster. Jadi selain kita di sisi supply kita kerjasama dengan TPID untuk menjaga pasokan dan harganya, juga kita Bank Indonesia itu membina klaster-klaster pangan ya. Ada beras, ada yang dari desa Argalingga itu enggak ada ya? Ada? Enggak ada ya, tapi tahu kan Argalingga. Nah, kami ada binaan di desa Argalingga cabai ya, klaster cabai merah kelompok tani Mekar Mulia. Ini secara nasional lagi digodok nih, mau di kejuaraan championship gitu ya. Nanti mudah-mudahan doakan juara ya.
Jadi di sini sudah dari hulu sampai hilir ya kita bina. Jadi dari sisi hulunya kita ada penggunaan pupuk organik ya, pupuk organik. Satu, kedua penggunaan digital ya. Jadi ketika mau memupuk, sebelum pupuk itu dites dulu tanahnya pakai alat ya, tancepin, nanti terbaca oleh HP. Di HP sudah muncul unsur haranya berapa gitu ya, perlu pupuknya apa aja, berapa banyak. Nah itu memudahkan petani untuk biar efektif ya, beli pupuknya jangan sembarangan, sudah ada tertera di situ gitu. Sudah tertera di HP itu. Karena di unsur haranya sudah ada alatnya gitu. Terus di situ juga di sisi hulu tentu pembiayaan sudah kami hubungkan dengan perbankan. Malah sudah masuk Crowdy ya. Crowdy itu digital fintech ya, finansial teknologi fintech, finansial teknologi. Tapi bukan ojol ya. Pinjol. Bukan pinjol. Bukan ojol. Bukan pinjol yang namanya ilegal ya, pinjol ilegal bukan. Ada juga fintech, pinjol yang legal ya, gitu. Ada namanya Crowdy. Nah sudah masuk di klaster kami. Terus sudah dihubungkan dengan pasarmu ya. Jadi untuk pemasarannya dihubungkan dengan pasarmu, itu binaan BI juga. Jadi nanti masyarakat bisa beli lewat pasarmu gitu ya. Terus di sini tadi pengairan juga kami sudah bantu. Terus greenhouse ya, ada greenhouse-nya, gitu ya. Jadi kalau Bapak Ibu petani cabai di sini ada nggak petani cabai? Atau di masyarakatnya sekitarnya ada produk unggulan cabai? Bisa juga Bapak Ibu sebagai penggerak perubahan ya, penggerak perubahan nanti membina produk-produk unggulan di daerahnya masing-masing. Kenteng. Oh, kenteng lagi di ini oleh genteng ini ya, genteng digital apa? Oh, tapi sekarang lagi bagus itu lagi roster. Roster itu bagus tuh, lagi naik daun, roster. Mungkin beralih ke roster Pak, jangan genteng lagi Pak. Jatiwangi kan gentengnya lagi turun katanya produknya karena disaingi oleh metal ya. Ya beralihlah ke roster lagi naik daun juga tuh, bagus untuk KP gitu ya. Baik, jadi tentu di sini ada klaster, bentar satu lagi ya, sedikit lagi, klaster cabai merah, klaster ini apa? Padi organik ya? Apa ini? Padi. Mangunjaya Kabupaten Indramayu. Terus ada bawang merah. Nah bawang merah ini kami sudah bantu di Panyawian, itu pengairannya ya, pengairan. Jadi diambil 3 kilo dari blok ke sana lewat jurang pakai sling gitu ya. Nyebrang itu sudah bisa mengairi 60 hektar. Yang tadinya tak ada hujan, yang biasanya setahun itu 2 kali, sudah bisa 3 kali sekarang. Kapanpun bisa nanam. Nah ini sudah ekspor ke Singapura 10 ton. Namanya bawang Bali karet. Sudah difasilitasi untuk ekspor ke Singapura. Ini bawang merah. Ini padi. Jadi umumnya di sini tentu kami membina dari hulu sampai hilir ya. Ada penggunaan MA11 padi organik ya, pupuk organik. Terus pokoknya segala sesuatu, ada greenhouse, ada digital teknologi digitalnya. Jadi artinya apa? Kalau kita hubungkan tadi dengan inflasi, apa kira-kira kesimpulannya? Kan tadi inflasi ada dari sisi supply ya. Kalau BI kan tugasnya dari sisi demand ya, dari sisi konsumsi, menjaga kecukupan uang. Kalau terlalu banyak disedot. Tapi kalau dari sisi supply tadi kan nggak bisa BI ya. Jadi lewat TPID. Nah, peran dari Bapak Ibu sekalian tentunya kalau TPID kan tadi ada sidak beras, ada OPM gitu ya.
Nah, nanti mungkin peran dari Bapak Ibu sekalian di sini, karena judulnya apa tadi? Bersama kita kendalikan inflasi daerah ya. Nah, berarti kan peran Bapak Ibu di mana gitu ya. Nah, tadi kan peran Bapak Ibu tadi jangan terlalu konsumtif gitu ya. Sehingga uang banyak beredar di masyarakat, terus jangan terkena hoak-hoak gitu ya, berita-berita hoak. Juga dari sisi supply tentunya, kalau Bapak Ibu bukan petani atau tolong mungkin di daerah masing-masing ada produk-produk unggulan gitu ya, terutama yang bahan pangan ya, cabai, bawang, beras. Ya menggerakkan ya, dibikinlah kelompok-kelompok tani gitu ya. Ya kalau dulu kan ada kelompok pencapir gitu. Diaktifkan lagi kelompok pencapir gitu ya. Diskusi jadi kan jadi si petani itu tercerahkan gitu ya. Jadi ketika kesulitan itu ini loh solusinya gitu ya. Nah, salah satu solusinya tadi ya, kita Bank Indonesia sudah membina klaster-klaster. Jadi kalau Bapak Ibu pingin menolong produk-produk unggulan di daerahnya, ya diajak ngobrol lah, nanti belajarlah, nanti bisa aja dibawa ke klaster binaan BI untuk belajar gitu ya. Menggunakan pupuk organik, kan pupuk lagi mahal kan? Menggunakan pupuk organik atau bagaimana good agriculture practice-nya seperti apa gitu ya. Nanti ada, ya kalau saya terangkan saya mungkin nggak begitu ahli juga gitu ya, tapi kalau ditanya langsung ke petaninya yang di klaster mungkin bisa mencerahkan, oh ini loh solusinya gitu ya. Bagaimana meningkatkan produksi, terus juga BI tadi di sini juga ada hilirisasi ya, membina produk-produk kalau terjadi panen raya kan biasanya kan murah kan, daripada dibuang-buang mending diolah lebih lanjut, misalnya bawang goreng gitu ya. Biasanya ibu-ibu nih yang suka bikinnya bawang goreng atau bawang kering atau cabai kering atau cabai bubuk gitu ya. Nah itu, jadi ketika terjadi panen raya dibikinlah olahan-olahan. Jadi di ini udah ada olahan-olahan cabai gitu ya, bagaimana caranya gitu ya. Mungkin itu ya, jadi kaitan tadi dengan inflasi, peran Bapak Ibu tentu dari sisi tadi ya, dari sisi supply-nya ya, kalau mau belajar nanti bilang aja ke Pak Jeffrey, Pak saya sudah punya kelompok binaan nih, misalnya cabai olahan, cabai giling, cabai yang ini, tapi belum tahu caranya seperti apa. Nanti ngobrol aja dengan Pak Jeffrey, nanti mungkin difasilitasi ke klaser-klaser binaan kami BI gitu ya, untuk belajar gitu ya. Mau belajar pupuk kalau belajar pupuk bisa ke Bantar Agung. Tahu Bantar Agung? Nah di situ kami udah ada bantuan juga kandang domba ya. Jadi di sini ada pupuk organik. Nanti penggunaan M411 terus sudah ada demplot. Kemarin itu pas panen 10 ton lebih 1 hektar. Biasanya kan cuma 6 sampai 7 hektar ya. 7 ton per hektar. Nah pakai pupuk organik di Bantar Agung sudah sampai 10 ton. Nah nanti sambil wisata ke Bantar Agung, bagus kan pariwisatanya. Sudah kemarin juara 2 ADWI ya, yang Sandiaga Uno itu. Bantar Agung juara 2 binaan Bank Indonesia pariwisatanya. Nah di situ sambil wisata, sambil belajar pupuk organik. Monggo jangan patah semangat ya. Ya curhat aja ke Pak Jeffrey. Pak Jeffrey ingin belajar ini, nanti Pak Jeffrey tentu nanti ke BI, nanti BI fasilitasi gitu ya. Kita siapkan lah, mungkin angkutannya, bus gitu ya. Tempatnya kita siapkan untuk biar nanti bisa memberikan pencerahan. Mungkin itu ya salah satu beberapa solusi tentang pengendalian inflasi di daerah, tentunya terkait dengan Bapak Ibu tadi ya, menjaga jangan terkena hoak dan enggak konsumtif, dan belajar memproduksi komoditas-komoditas unggulan pangan di daerah masing-masing. Ya caranya bisa nanti membentuk kelompok dan nanti belajar. Nah kalau udah bagus nanti ya ajukan aja, ada kebutuhan untuk alsintannya, biasanya nanti BI bisa fasilitasi juga gitu ya. Mungkin seperti itu ya.
solusi Bapak Ibu untuk turut serta untuk mengendalikan inflasi di daerah. Oke? Oke, saya kira seperti itu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Tepuk tangan untuk kita masing-masing. Bapak Ibu semua, pemaparan yang sangat luar biasa, sangat jelas, sangat padat apa yang disampaikan oleh Pak Gatot Kurniawan tadi tentang bagaimana kita mengendalikan inflasi daerah. Dan memang seperti yang disampaikan oleh beliau tadi bahwasanya inflasi di daerah banyak faktor yang mempengaruhi. Salah satunya itu adalah situasi politik global, perang Rusia dan Ukraina berdampak pada perekonomian kita yang berujung pada inflasi di daerah. Kemudian juga dibutuhkan peran dari kita masyarakat agar bagaimana memproduksi pangan-pangan lokal di rumah masing-masing, agar bagaimana bisa kita mengendalikan inflasi di daerah. Karena memang pembahasan masalah inflasi ini sangat penting Bapak Ibu semua, karena lagi-lagi saya harus katakan ini berkaitan sangat dengan daya beli kita, berkaitan dengan hajat hidup kita, berkaitan dengan cara kita memperoleh kebutuhan sehari-hari. Baik Bapak Ibu semua, saya buka untuk sesi selanjutnya, sesi tanya jawab untuk dua penanya. Boleh acungkan tangan, satu atau dua orang penanya. Silakan, satu lagi mungkin perwakilan ibu-ibu atau bapak. Oh iya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isro dari Mekarsari, Jatiwangi. Mungkin ini agak melenceng. Saya mau nanyakan ke Deputi BI. Saya lihat dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun, kenapa uang tuh jadi kecil ya Pak ya? Ukurannya, terus 50.000 sama dengan 2.000. Kadang-kadang kan mirip gitu Pak. Yang 10.000-nya juga, apa BI inflasi juga nih jangan-jangan gitu ya. Jadi lebih kecil gitu duit. Mungkin hanya itu aja Pak, pengen tahu penjelasannya gitu. Seperti itu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi dari ibu-ibu tadi. Mohon izin disebutkan namanya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. perwakilan dari Dapil 2 Mekarsari, Ibu Nok. Yang ingin saya tanyakan di sini adalah apa pengaruh kenaikan inflasi dengan adanya harga beras naik, Pak? Lalu apa usaha yang dilakukan untuk menekan inflasi sehubungan kondisi harga beras yang cenderung naik terus? Itu barangkali Pak yang saya ingin tanyakan. Terima kasih. Baik, kita kasih tepuk tangan untuk yang bertanya. Ini total ada dua penanya Pak. Yang pertama, apakah inflasi juga berpengaruh terhadap pencetakan uang? Jadi uang yang semakin hari makin tipis itu apakah karena inflasi ya atau seperti apa? Yang kedua, pengaruh kenaikan inflasi dengan harga beras Pak. Lalu bagaimana untuk menekan kenaikan inflasi terutama masalah beras ini? Ini yang bertanya dua-duanya dari Pekansari, Jatiwangi Pak. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik. Terima kasih pertanyaannya. Tentu kalau pencetakan uang baru itu selalu BI lakukan ya. Karena kan selalu uang itu cepat rusak ya. Uang kertas ya. Kalau logam kan nggak masalah ya. Terus tentu kalau sudah rusak harus ditarik dan dicetak kembali. Biasanya kan BI melihat momen-momen ya. Kalau kemarin kan ada lupa lagi ya, ada momen-momen pahlawan-pahlawan ya, masa 17 Agustus ya, gitu ya. Terus tentu nggak tahu, mungkin biar nggak bosan aja gitu-gitu aja gitu Pak. Jadi ukurannya dibikin beda gitu ya, biar nggak bosan. Dari dulu kok ukurannya segitu. Oh, warna bisa sama mirip-mirip ya. Ini saya nggak tahu ya. Iya, mungkin itu jadi masukan buat kami juga ya untuk perbaikan
ke depannya gitu ya. Cuman yang pasti saya kalau ini ya amplop agak lumayan, kalau ukuran yang sekarang agak masuk gitu. Amplop yang putih ya. Kalau yang lama kan mendul gitu ya, nggak cocok. Mungkin itu alasan juga tuh. Untuk angpau, untuk nikahan. Biar pas masuk gitu. Ya itulah mungkin nanti jadi masukan aja, masalah warna kan ada yang mirip-mirip ya, jadi nanti bisa ke Saru ya, salah ngasih. Oke, nanti itu menjadi masukan juga buat kami. Kalau alasan yang lain mungkin itu biar nggak bosen aja Pak, nggak ukurannya sekarang dibikin. Tapi emang secara nominal itu mencetak uang itu mahal Pak. Itu biasanya yang kita hire itu dari internasional ya, dari luar negeri yang Tapi insya Allah di situ ada pengamannya yang nggak sama dengan monopoli ya. Itu diamankan lah. Ada pengaman, mudah-mudahan nggak gampang ditiru ya, dipalsukan. Gimana Pak? Segitu aja Pak. Ya, makasih ya masukannya. Kedua tentang itu ya, pertanyaan kedua tentang beras ya. Tentu ya, beras itu komoditas yang dimakan oleh masyarakat ya. Tentu bobotnya kalau nggak salah paling tinggi beras itu Pak. Paling tinggi. Jadi beras itu kalau naik sedikit aja udah menyebabkan inflasi yang tinggi gitu. Apalagi dari 11.000 ke sekarang 14.000. Tentu ngedongkrak inflasi tinggi ya. Jadi contoh sekarang itu di kota Cirebon biasanya kan masuk ke kelompok volatile food ya, bahan makanan bergejolak artinya gitu ya. Itu ada beras, ada bawang merah, cabai rawit gitu ya, macam-macam, minyak kelapa juga masuk situ. Dulu biasanya Pak, inflasi di kota Cirebon itu kalau Agustus itu di -2 Pak. Jadi deflasi di Agustus itu deflasi 2%. Sekarang itu kami lihat cuma di 0,4 Pak di Agustus sekarang itu. Nah, seketika dibedah lagi ternyata beras naik harganya. Ada kenaikan harga beras yang menyebabkan yang biasanya tadi inflasinya di deflasi -2 sekarang cuma 0,4. Karena salah satunya harga beras yang naik gitu ya. Artinya beras itu sangat pengaruh gitu terhadap inflasi tentunya. Nah, tentu pemerintah juga menyadari kan sudah berita-berita tentang El Nino gitu ya. Sudah di awal-awal tahun juga sudah santer gitu ya. Terus juga kondisi saat ini juga kan sudah ada berita mungkin ya, ada negara-negara penghasil beras itu sudah proteksi gitu ya. Kayak India, Vietnam, Thailand itu sudah memproteksi ekspor berasnya. Sehingga di dunia ini beras sangat tinggi ya. Ini ada daftarnya. Malah Indonesia itu masuk ke harga yang cukup rendah sebetulnya. Coba lihat ya. Ini berita tadi, maaf ya. Benar. Pak Arus. Nah ini. Ini di negara ASEAN aja nih. Di Indonesia itu di 13.070. Di Filipina itu 13.636, di Vietnam 14.699, di Malaysia 16.500, Thailand 18.000, Singapura 27 apa? Tinggi 37.000 di Singapura. Nah, ini di negara United States Amerika harga beras per kilo 69.598 Amerika ya. Terus kalau Bangladesh cukup murah 9.000,
600, India 10.000, Sri Lanka 10.000, Egypt masih 11.000. Nah ini, jadi di negara-negara Eropa, di Hong Kong 37.000, Luxembourg 40.000, South Korea Selatan 50.000 per kilo. Tadi Amerika berapa? 69.000. Indonesia masih di 13.000, 14.000 lah ya. Artinya masih murah sebetulnya. Iya kan, pembandingnya kan negara-negara lain. Gitu. Jadi kalau lihat sendiri emang kelihatan susah, tapi kalau Bapak Ibu lihat berita-berita ya saya sampaikan tadi, itu harga di luar negeri segitu tingginya. Tentu ini juga tidak, ya pemerintah tetap bergerak ya. Tadi kan ada disampaikan ada Bulog itu menyiapkan 46.000 ton Bulog Cirebon ya. Kan Bulog di Majalengka masuk ke wilayah Bulognya Cirebon ya. Terus ada Bulog Indramayu, khusus Indramayu gitu ya. Jadi Bulog Cirebon itu Kota Cirebon, Kabupaten Cirebon, Majalengka, Kuningan. Itu sudah disiapkan 46.000 ton untuk operasi berasnya. Jadi jangan khawatir ya, mungkin besok-besok nanti ada juga yang Badan Ketahanan Pangan itu ada program yang beras gratis juga. Cuman ya emang harus hati-hati juga. Tadi ada, saya kok nggak kebagian. Emang ada aja ya yang masalah-masalah itu mah. Tapi artinya kan pemerintah care ya, melihat kondisi saat ini dengan kenaikan beras, pemerintah sudah mengantisipasinya. Ya mungkin kalau belum kerasa mungkin belum, karena yang Bulog Kota Cirebon pun masih 40%, baru 40% ya. Mungkin nanti sampai Desember sudah bisa seluruhnya bisa terrealisir ya. Jadi jangan khawatir ya. Jadi pemerintah tetap memperhatikan kondisi harga beras di masyarakat. Dan BI pun nanti mendukung ya. Biasanya kalau BI biasanya dukungan operasi pasar murahnya berbentuk bantuan tenda gitu ya. Jadi kalau ada operasi pasar, BI bantu tenda-tendanya, spanduk-spanduknya gitu ya, untuk Pemda setempat gitu ya. Mungkin itu ya. Baik. Yang bisa. Ya, terima kasih Pak Gatot Kurniawan atas jawabannya tadi tentang yang menarik ini tentang pertanyaan harga beras, dan tadi Pak Gatot membandingkan dengan negara-negara lain. Tapi saya pikir kita tidak bisa berbicara tentang perbandingan, tapi kita berbicara tentang daya beli masyarakat kita masing. Karena kan daya beli masyarakat di sini sama di sana pasti berbeda ya. Itu analisa saya sebagai moderator, bukan sebagai pemateri di sini. Selanjutnya kita dengarkan tambahan jawaban singkat dari Pak Dewan kita, Dr. Haji Jeffrey Noni. Waktu dan tempat dipersilakan Pak. Ya, terima kasih. Mungkin kalau tadi pertanyaan kedua sudah dijawab oleh Pak Gatot gitu ya secara komprehensif. Saya mungkin hanya ingin menambahkan saja yang pertama. Jadi kesannya memang ada yang bilang mirip monopoli katanya ya. Mirip monopoli itu, ada yang bilang mirip euro katanya, mata uang. Nah, selain hal yang disampaikan oleh Pak Gatot tadi, ya setidaknya kan kalau yang baru biasanya pada seneng ya. Jadi yang lama itu aja bosan. Nah, BI juga ini tidak sembarang juga mengeluarkan emisi baru. Pasti ada maksudnya. Nah, salah satu yang dimaksud di sini itu adalah tingkat kesulitannya untuk dipalsu. Jadi kalau yang lama mungkin sudah misalnya banyak beredar uang palsu dengan tipe yang seperti itu. Jadi ketika BI mengembangkan lagi untuk memunculkan emisi berikutnya, itu dengan segala sesuatunya yang menyebabkan sulit untuk dipalsu. Jadi ada semacam kayak kode atau apanya seperti itu ya, yang memang diperbaharui. Sengaja ini
untuk mempersulit juga yang namanya penyebaran daripada uang palsu tersebut. Jadi kalau yang lama itu mudah barangkali atau gimana saya tidak tahu, dan sekarang itu banyak yang persis gitu ya. Nah ini salah satunya, jadi akan lebih terdetek saja gitu ya. Jadi akan lebih sulit ditiru, karena kalau dirinci itu ya entah motif atau apa ciri lainnya itu ada kespesialan tersendiri yang mana itu barangkali tidak ditemukan di versi yang lama. Nah ini salah satu tujuannya ke situ. Ini juga dalam rangka mencegah masyarakat ya jangan sampai banyak yang kena tipu masalah uang palsu ya, seperti itu. Apalagi mau mendekati momen lebaran gitu ya, hari besar banyak orang menyebar tapi ada juga yang usil. Nah ini kan juga menjadi concern daripada Bank Indonesia supaya ya masyarakat Indonesia terlindungi dari yang namanya uang palsu. Nah ini salah satunya, mungkin itu sedikit tambahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Haji Jeffrey Romdoni atas tambahan jawabannya. Jadi dengan dua pertanyaan ini, yang pertama tentang uang palsu, yang kedua tentang harga beras. Jadi yang pertama itu uang palsu, tentang pencetakan uang ya. Jadi setiap kebijakan pemerintah itu keluar bukan tanpa tujuan. Tadi masalah pencetakan uang itu sudah dijawab oleh Pak Jeffrey dengan sangat jelas tadi, bahwasanya salah satu tujuannya itu adalah untuk mencegah peredaran uang palsu. Ya karena memang akhir-akhir ini banyak kejadian tentang penggadaan uang palsu dengan berbagai macam kedok atau motif. Salah satunya itu adalah dukun penggadaan uang itu. Bapak Ibu semua, saya yakin masih banyak hal yang perlu dipertanyakan, masih banyak hal yang perlu diperbincangkan tentang mengenai inflasi daerah ini. Namun sayang seribu sayang kita dibatasi oleh waktu. Jadi dengan selesainya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula acara kita pada sore yang baik ini pada hari Jumat ini. Saya ucapkan dan kita ucapkan terima kasih kepada anggota Komisi 11 DPR RI kita, perwakilan kita, Bapak Dr. Haji Jeffrey Romdoni yang telah mengajak Bank Indonesia untuk datang ke Hotel Hiuris ini sebagai wujud kepedulian beliau kepada masyarakat yang ada di dapil beliau, salah satunya Kabupaten Majalengka, agar semua kita bisa mengendalikan inflasi daerah. Dan terus mari kita dukung, kita doakan Pak Dewan kita agar bisa menyuarakan aspirasi-aspirasi Bapak Ibu semua di Senayan, di DPR RI sana. Kemudian kita ucapkan terima kasih juga kepada perwakilan Bank Indonesia Cirebon, ada Pak Gatot Kurniawan atas ilmunya yang sangat bermanfaat, yang sangat luar biasa sekali pada sore hari ini tentang mengendalikan inflasi daerah. Dan yang paling utama saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin semua yang sangat kritis pertanyaannya, yang sangat menyimak dengan baik tadi apa yang disampaikan oleh dua pemateri hebat kita. Akhirul kalam, saya mengundurkan diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Nanti di akhir acara nanti yang bertanya tadi dimohon untuk maju ke depan, tapi di akhir acara akan dipandu oleh MC untuk berfoto bersama Pak Dewan kita, Pak Dr. Haji Jeffrey Romdoni dan juga perwakilan BI Cirebon, dan ada door prize yang telah dipersiapkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.